populasi. Nah, ini populasi. Kalau kita bicara populasi, itu adalah kumpulan seluruh objek dalam suatu fenomena atau pengamatan untuk dipelajari berdasarkan ciri-cirinya, ya, kemudian ditarik kesimpulan. Ya. Ciri-ciri populasi ini disebut parameter, ya. Ini yang penting nanti. Apa parameternya? Nah, itu adalah ciri-ciri populasi. Populasi harus definisikan dengan jelas, ya. Misalnya, saya mengamati industri dari suatu desa, maka jelas bahwa populasinya adalah apa? Jumlah penduduk desa yang berwira swasta, ya, yang melakukan home industri di suatu desa. Itu adalah populasi. Ya, nanti ada contohnya. Bukan, jadi populasi itu macam-macam, ya. Misalnya, saya bukan cuma jumlah penduduk desa, tapi apa? Tergantung. Makanya di sini populasi harus didefinisikan dengan jelas. Misalnya, saya ingin mempunyai tujuan mengamati apa, ya? Nanti aja, bingung nanti. Langsung contoh soal. Nah, kalau sampel itu apa? Sampel ini bukan ada yang tahu? Ya, kalau bahasa Jawa sampel kan gila, tapi bukan ini. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili populasi. Artinya apa? Misalnya, di sini ada populasi apa, ya, gampangannya gajah, ya. Gajah ini misalnya di daerah hutan, ya, banyak sekali gajah. Nah, ini populasinya semua gajah yang ada di hutan. Yang saya kotak ini misalnya hutan. Nah, populasi itu bagian dari populasi. Jadi saya ambil saja yang di daerah ini. Nah, ini adalah populasi. Jadi populasi dapat mewakili bagian dari populasi yang mewakili populasi. Diperlukan karena populasi yang terlalu besar, ya. Nah, kemudian ciri-ciri sampel disebut statistik. Kalau di populasi cirinya parameter. Kalau di populasi cirinya disebut statistik. Nah, kemudian ada statistik induktif atau inference, yaitu menarik kesimpulan dari analisa sampel, ya. Jadi misalnya saya lihat di sini gajah yang di sini tadi itu, ternyata gajahnya misalnya gajah yang di sini apa, ya, gajah umur 5 sampai 10 tahun, ya. Nah, maka dari beberapa sampel ini bisa saya tarik kesimpulan, ya, asalkan sampelnya itu mewakili populasi, bahwa populasi yang ada di sini itu adalah apa? Kumpulan gajah yang mempunyai umur muda 5 sampai 10 tahun. Ya. Gajah kok kaki 3. Wah, gajah ajaib, ya. Kemudian statistik, ya. Statistik deduktif. Nah, ini menganalisa dan data tanpa menarik kesimpulan. Nah, ini. Jadi cuma dianalisa saja. Oh, ya sudah sekian. Berarti gajahnya kira-kira rata-rata umur sekian sampai sekian adalah sekian, dan seterusnya. Itu tanpa menarik kesimpulan bahwa gajah itu adalah gajah muda, ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya di survei itu ada apa? Error sampel, ya, error sampel sekian persen. Nah, itu apa artinya?
ini masalah sampel contohnya gajah yang akan berlangsung aja ya. Jadi masih ingat kemarin ya, jadi LSI ya, LSI Lembaga Survei Indonesia ya, itu kan mengadakan sampel ya, kira-kira yang menang gubernur DKI siapa. LSI prediksi bahwa itu adalah Voke ya, padahal setelah dihitung Jokowi yang menang. Nah, itu kenapa? Karena mungkin ada error sampel ya, ada error sampel. Jadi ada error samplingnya. Jadi dia keliru memilih sampel-sampel pada penduduk kota Jakarta. Jadi dia cuman mengambil di daerah yang pendukungnya Pak Voke saja ya, atau dia memilih sampel-sampel yang yang penduduk pokoknya dikasih uang ya, misalnya ya, dikasih uang untuk milih ini. Nah, seperti itu, padahal hasilnya ternyata lain. Nah, mungkin seperti itu. Halo, sudah jelas? Suaranya nggak dengar lagi? Tes. Bisa didengar dengan jelas? Ya. Nah, ini tadi ada hubungan antara ukuran sampel dan tingkat kesalahan ya. Ini ukuran sampel. Apa artinya ini? Ini berarti di sini kecil ke besar ya. Kecil, jadi ukuran sampel kecil di sini ukuran sampel besar ya. Kalau maksudnya ini, kalau sampelnya kecil maka tingkat kesalahannya adalah besar sekali. Dengan bertambahnya ukuran sampel ya, maka tingkat kesalahan adalah semakin kecil ya. Semakin banyak sampelnya ya, kalau mendekati populasi tentu saja tingkat kesalahan semakin kecil. Tetapi apa? Ya tetapi cost yang dibutuhkan untuk mengambil sampel itu terlalu besar. Jadi kalau mengadakan pengamatan statistik ya harus pandai-pandainya yang kira-kira costnya itu murah tapi errornya masih bisa diterima. Ya, ini adalah hubungan antara populasi dan sampel ya. Yang kotak kuning itu adalah populasi ya, yang tadi kotak kuning populasi, yang gajah itu tadi misalnya, nah diambil di sebagian area saja ya, diambil sebagian area saja, ini sebagai sampel. Nah, kemudian sampel ini ya diamati. Dari pengamatan ini bisa kita tarik kesimpulan. Lah, kesimpulannya itu bisa digunakan sebagai kesimpulan dari suatu populasi. Makanya arahnya setelah ditarik kesimpulan bisa kita lihat kira-kira populasinya itu seperti apa.